Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin. Assalamualaikum Ibu Ani, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu Lisa, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat berhasil membaik meskipun suara masih serak-serak sekseh. Tapi suaranya keren loh Bu, serak-seraknya itu. Terima kasih atas waktunya ya Ibu Ani. Sama-sama Bu. Saya boleh kan ya minta waktunya sedikit, kita coaching nih buat siang ini. Kira-kira Bu Ani mau ngomongin apa ya? Ngomongin apa ya Bu ya? Oh ini Bu, jadi gini Bu, ini terkait permasalahan saya yang saya hadapi di keseharian saya sebagai seorang guru ya, khususnya dalam KBM di kelas Bu. Oh, jadi ceritanya Bu Ani mau menemui permasalahan ketika melakukan KBM di kelas ya, begitu Iya ya? Bu. Bu Ani, karena percakapan kita ini kan singkat ya, apa nih yang pengen Ibu Ani dapatkan dari percakapan kita siang ini? Oke Bu, apa ya? Saya tuh ingin agar saya itu mampu mengatasi permasalahan KBM di kelas, khususnya saya ingin agar murid-murid itu, terutama yang saya ajar itu memiliki kemampuan untuk bernalar kritis, Bu. Oh, jadi Ibu Ani pengennya tuh ketika pembelajaran di kelas, murid-murid itu bisa aktif ya, dan juga lebih kritis gitu ya? Iya, Bu, betul, Bu. Harapan saya tidak pasif anak-anak itu, Bu. Oke. Lantas bagaimana nih upaya yang sudah Ibu Ani lakukan hingga saat ini? Jadi begini, Bu, ya. Ketika dalam pembelajaran itu, saya itu sudah mencoba segala cara, baik dari studi kasus, menggunakan video pembelajaran, kemudian bermain sambil belajar, tapi itu semua itu belum mampu, Bu. Belum mampu untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada murid yang saya ajar.
Baik baik baik. Jadi Ibu Ani sudah berupaya dengan strategi namun belum juga mampu, membuat murid-murid Ibu memiliki kemampuan berpikir kritis ya, Bu, ya? Iya, Bu. Paling di kelas itu cuman ada satu, dua, tiga, lima lah paling banyak yang mampu untuk mengeluarkan pendapatnya, mampu untuk berbicara tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu gitu, Bu. Yang lainnya, aduh gitu. Oh, begitu. Kalau menurut Ibu Ani, murid yang berpikir kritis itu yang seperti apa ya, Bu, ya? Kalau bagi saya, Bu, murid itu yang berpikir kritis itu ketika dihadapkan suatu permasalahan, dia Mhm. bisa berpendapat dengan pendapatnya sendiri berdasarkan permasalahan tersebut, mengkritisi tanpa adanya ragu, tanpa adanya rasa takut, percaya diri dengan apa yang dia utarakan. Seperti itu, Bu, menurut saya kalau berpikir kritis itu. Oh, seperti itu. Hmm. Oh, kalau idealnya berpikir kritis seperti yang Ibu utarakan tadi, kira-kira apa ya yang biasanya dapat menstimulus murid Ibu untuk bisa berpikir kritis? Hmm. Apa ya, Bu ya? Seperti yang saya jelaskan di awal, ya saya tuh sudah segala cara lah sudah saya coba, tapi belum mampu gitu, Bu. Di mana ini gitu. Apa sih yang kurang? Eh, dalam upaya yang Ibu lakukan, ada hal apa saja Bu yang sudah Ibu jadikan standar atau patokan? Apa ya? Hmm, apa mungkin ya, Bu ya? Eh, dalam melakukan proses pembelajaran, dalam merencanakan pembelajaran, saya itu kurang maksimal mungkin, Bu ya. Kurang maksimalnya itu di mana? Saya tuh berpikir mungkin saya itu terlalu menggebu-gebu gitu, Bu. Menggebu-gebu dengan, "Oh, saya harus strategi ini bagus loh, ini bagus loh." Sudah bagus menurut saya mungkin, Bu. Sudah bagus, menurut saya sehingga yang menjadi patokan itu hanya strategi saya saja gitu, Bu. Jadi mungkin belum belum maksimal gitu, Bu, ya, apa yang saya lakukan ini. Oh, seperti itu. Em, eh, dalam upaya yang Ibu lakukan, ada hal apa saja Bu yang sudah Ibu jadikan standar atau patokan? Apa ya, mmm, apa mungkin ya, Bu, ya, eee dalam melakukan proses pembelajaran, dalam merencanakan pembelajaran, saya itu kurang maksimal mungkin, Bu, ya. Kurang maksimalnya itu di mana, saya tuh berpikir mungkin saya itu terlalu menggebu-gebu gitu, Bu. Menggebu-gebu dengan, "Oh, saya harus strategi ini bagus loh, ini bagus loh." Sudah bagus menurut saya mungkin, Bu. Sudah bagus, menurut saya sehingga yang menjadi patokan itu hanya strategi saya saja gitu, Bu. Jadi mungkin belum belum maksimal gitu, Bu, ya, apa yang saya lakukan ini. Oh, seperti itu. Em, jadi Ibu hanya fokus pada strategi yang Ibu buat ya Bu ya? Iya, Bu, betul, Bu. Seperti itulah kiranya. Kalau sekarang kira-kira upaya apa lagi nih Bu yang harus Ibu lakukan agar memaksimalkan strategi yang Ibu katakan tadi? Apa ya, mmm, karena mungkin, saya ini terlalu fokus ke strategi yang saya siapkan, mungkin, saya itu kurang kurang apa ya, kurang memperhatikan ini, Bu, kebutuhan belajar murid, Bu. Baru ingat saya, Bu.
kebutuhan belajar murid. Yang mana kebutuhan belajar murid ini dimulai dari kesiapan belajarnya, minat belajarnya, kemudian belajar muridnya. Kebiasaan saya ini Bu, kebiasaan saya itu saya samaratakan gitu, saya samaratakan kemampuan murid di kelas itu. Padahal kan sejatinya anak-anak ini kan unik Bu ya, anak-anak ini unik, dia memiliki gaya belajarnya sendiri, minatnya sendiri. Nah, saya acuhkan itu Bu. Mungkin karena itu ya kurang maksimalnya Bu ya, karena saya mengacuhkan tadi, saya menyamaratakan tadi sehingga tidak maksimal apa yang saya berikan di kelas itu. Berarti harus menggunakan bermacam-macam strategi ya Bu Ani ya? Mungkin iya Bu, mungkin iya. Jadi mungkin saya ke depannya mungkin harus melakukan diagnosa awal dulu Bu. Diagnosa awal dulu sepertinya agar saya dapat menerapkan strategi yang pas. Nah, pada situasi ini nih, langkah jitu apa yang bisa Ibu Ani lakukan? Kalau menurut Ibu Ani? Langkah jitu ya Bu ya. Langkah jitu mungkin seperti yang saya sampaikan tadi Bu ya. Langkah jitunya mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ini saya akan melakukan diagnosa awal dulu Bu. Seperti membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui apa yang disukai murid, seperti apa minat murid, seperti apa gaya belajarnya. Kemudian tentang kesiapan murid juga nih, tentang materi yang akan saya sampaikan pada hari itu. Sehingga saya bisa menerapkan strategi yang pas gitu untuk menstimulus dimensi berpikir kritis ini. Mungkin juga saya melakukan pemetaan mungkin ya. Pemetaan di awal bisa juga dengan mengobrol gitu. Mengobrol dengan muridnya langsung berdiskusi, mengajak cerita gitu untuk mengetahui apa sih maunya si anak ini, apa sih pelajaran seperti apa sih yang diinginkan oleh murid-murid saya di kelas, seperti itu Bu mungkin. Baik, dari pemaparan Ibu Ani tadi, jadi Bu Ani akan melakukan diagnosa awal kepada murid ya Bu ya, untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka. Apa nih yang sekiranya bisa membantu Ibu Ani dalam hal mendiagnosa kebutuhan awal murid ini? Mungkin wali kelas ya Bu ya. Mungkin saya nanti akan berkolaborasi dengan wali kelas gitu. Karena wali kelas juga kan bisa sedikit tahu ya tentang pemahaman murid gitu Bu ya. Oh, seperti itu ya bisa. Tapi wali kelas di sini bertindaknya seperti apa ya Bu Ani ya? Mungkin sini nanti saya mau menciptakan kolaborasi, kemudian berdiskusi dengan wali kelas terkait murid-murid di kelas itu, sehingga saya dapat gambaran gimana penerapan pembelajaran saya ke depannya gitu Bu. Wah, luar biasa pemikiran Ibu Ani. Namun sayang sekali Bu, waktu kita udah mau hampir habis nih. Oh iya ya Bu ya, padahal sharing gini sangat, aduh seru Iya, gitu. iya benar Bu. Terakhir nih, di titik ini gitu, apa yang Ibu dapat dari percakapan kita? Alhamdulillah ya, melalui percakapan pada siang hari ini, saya bisa mendapatkan bagaimana cara menciptakan stimulus agar murid ini memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Nah,
yang apa namanya menjadi permasalahan tadi itu saya kan terlalu menggebu-gebu nih di strategi Ya. tanpa memperhatikan. Saya menyamaratakan. Nah, mulai saat ini dan mulai sekarang saya akan melakukan diagnosa awal dulu tentang pemetaan kebutuhan belajar murid dari kesiapannya, kemudian minatnya, lalu profil belajar muridnya seperti apa gitu. Sehingga saya nanti menciptakan pembelajaran yang beragam gitu, tidak lagi menyamaratakan. Kemudian mendiferensiasikan pelajaran gitu. Mendiferensiasikan pembelajaran adalah salah satu cara agar kemampuan berpikir kritis anak ini dapat kita wujudkan. Seperti itu, Bu. Oh, sungguh pemaparan Ibu Ani membuat saya kagum terhadap rencana-rencananya. Kapan nih mau dilaksanakan semua strategi Ibu itu? Secepatnya, Bu, secepatnya. Insya Oke, Allah. siap. Saya tunggu kabar baiknya Ibu Ani. Baik, Ibu. Eh, oke Bu Ani, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Amin. Terima kasih, Ibu. Semangat selalu untuk kita. Selamat siang Semangat. Ibu Ani. Selamat siang, Ibu Lisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi ketemu lagi ya. wabarakatuh. Sampai jumpa, Ibu. Iya. Nanti kalau saya minta sharing lagi nggak apa-apa ya, Bu ya? Oke, siap. Kita atur waktunya ya, Bu. Oke, Bu.